Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, semua orang tua pasti sangat menginginkan anaknya berbakti kepada kedua orang tua, soleh dan soleha, penurut, cerdas, sehat jasmani dan rohani, serta sukses dunia dan juga di akhirat. Maka atas dasar itu pada hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara mendoakan anak saat sujud terakhir dengan membaca 3 kalimah doa yang sangat ampuh dan juga mustajab ini. Oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas cara mendoakan anak saat sujud terakhir sholat. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, doa merupakan sebuah permohonan dari seorang hamba yang ditujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa juga merupakan inti ibadah yang sangat mendalam. Doa secara kalimat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yaitu permintaan ataupun permohonan. Sedangkan menurut istilah, doa merupakan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memohon setiap keinginan dan meminta dihindarkan dari segala hal yang kita benci. Bahkan berdoa merupakan salah satu perintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, dan Tuhanku berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salah satu cara ketika seseorang berdoa agar semua doa-doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mesti dilakukan pada waktu-waktu yang mulia dan mustajab, seperti misalnya pada hari Jumat, pada hari Arafah, pada bulan Ramadan, pada sepertiga malam, dan lain sebagainya. Dan salah satu waktu yang paling istimewa dalam berdoa, baik untuk mendoakan diri sendiri, keluarga, ataupun mendoakan anak-anak kita, yaitu di saat kita sedang sujud terakhir dalam sholat. Namun meskipun begitu, sebetulnya berdoa di sini boleh dilakukan pada sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, ataupun juga pada sujud terakhir. Namun saya di sini lebih menyarankan dilakukan pada sujud terakhir sholat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa saat sujud sholat merupakan saat terdekat bagi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu hendaklah kita pergunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa apa saja yang bisa kita bacakan di saat kita sedang sujud dalam sholat, serta doa untuk anak yang seperti apa yang mesti kita baca saat sujud terakhir sholat. Berikut ini penjelasan lengkapnya, simak sampai selesai agar tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, ada 2 atau 3 kalimah yang sangat ampuh dan boleh kita baca saat sujud terakhir sholat,
sebagai wujud doa kita untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita dan juga anak-anak kita. Adapun yang dimaksud dari 3 kalimat tersebut, yang pertama yaitu lafaz ya hayyu yang artinya wahai dat yang maha hidup, dan lafaz yang kedua yaitu ya qayyum yang artinya wahai dat yang maha berdiri sendiri. Sedangkan untuk lafaz yang ketiga yaitu birahmatika astaghits yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Dari 3 gabungan doa ini merupakan salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang dalam keadaan sujud, terutama di saat beliau sedang menghadapi suatu masalah yang sangat besar dan juga sulit untuk menemukan solusinya. Maka beliau secara terus-menerus akan mengulang doa ini di saat beliau sedang sujud terakhir sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang menghadapi suatu masalah yang besar dan belum juga ditemukan solusinya, maka beliau terus-menerus mengulang membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, yang artinya wahai dat yang maha hidup, wahai dat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Namun jika kita ingin mendoakan anak-anak kita di saat sujud terakhir sholat agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, panjang umur, banyak rezeki, sehat jasmani dan rohani, penurut, pintar, serta sukses dunia akhirat, maka kita bisa mengamalkan 3 gabungan doa ini secara berulang-ulang. Kemudian setelah selesai membaca doa tersebut, dilanjutkan dengan menambahkan doa khusus untuk anak sesuai dengan hajat dan keinginan kita. Namun yang perlu kita pahami, apabila doa untuk anak yang akan kita baca dalam bentuk bahasa Arab, maka kita bisa baca setelah doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Sedangkan jika doa untuk anak yang akan kita panjatkan dalam bentuk bahasa Indonesia, maka doa untuk anak tersebut cukup kita baca dalam hati saja agar hal ini tidak sampai membatalkan ibadah sholat kita. Adapun untuk prakteknya seperti berikut ini. Di saat kita akan melakukan sujud terakhir, kita baca takbir intiqal terlebih dahulu, lalu kita sujud secara sempurna, kemudian baca bacaan doa tasbih sujud sebanyak 3 kali, lalu setelah itu dilanjutkan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits sebanyak 3 kali, dan yang terakhir disambung dengan membaca doa khusus untuk anak kita. Seperti misalnya membaca doa Rabbi habli minas sholihin atau doa-doa yang lainnya. Namun jika doa untuk anak tersebut bentuknya menggunakan bahasa Indonesia, maka setelah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits sebanyak 3 kali, kemudian kita diam sejenak dan hadirkan hati kita seraya mengucapkan doa dalam hati yang dikhususkan untuk anak-anak kita. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa saat terjadi perang Badar, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan sujud terakhir sholat, beliau terus mengulang-ulang membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Bahkan dalam riwayat lain diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa beliau mengisahkan saat terjadinya perang Badar, Sayyidina Ali berkata, aku ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku menyempatkan diri untuk menengok Rasulullah dan melihat apa yang sedang beliau lakukan. Kemudian aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud dan bermunajat seraya membaca Ya Hayyu Ya Qayyum secara terus-menerus. Kemudian aku kembali ikut berperang, lalu aku pun kembali menengok Rasulullah dan beliau masih tetap sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah cara mendoakan anak saat sujud terakhir sholat, berikut dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.